Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello dear brothers and sisters, students and all of you. Welcome back to my channel Monologue for English Learning. In this video, I'm going to share how to answer the essay question in reading skill faster and easier. So, listen carefully and watch this video until the end. Saudara-saudara sekalian, para siswa dan semuanya, pada video kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan bagaimana cara kita menjawab soal-soal essay di reading skill dengan cepat dan mudah, walaupun bahasa Inggris kita mungkin pas-pasan. So, dengarkan baik-baik dan tonton video ini sampai akhir. Dan jangan lupa di subscribe dan di like dan berikan komentar apabila kalian semua mempunyai masalah. Jadi langkah-langkah yang harus kita lalui atau kita perhatikan adalah dalam menjawab soal reading text. Ini yang pertama, kita harus mengetahui WH questions ya. Ini ada sampai F, ada berapa ini? Pertamanya nama what, menanyakan apa, menanyakan kebendaan apa, dan aktivitas. Contoh, what do you bring? Ini menanyakan kebendaan ya, apa yang kamu bawa gitu. Contoh yang lain, what did you do during the holiday? Ini menanyakan aktivitas, apa yang telah kamu lakukan selama hari libur. Kemudian berikutnya adalah who. Who ini siapa, artinya yang menanyakan orang. Bisa juga menanyakan organisasi ya, atau lembaga, atau klub, atau perusahaan, begitu ya. Contohnya, who did give the scholarship? Jawabnya government. Umpamanya adalah nama lembaga. Jadi kalau who tidak hanya melulu menanyakan orang saja. Kemudian yang C, when, kapan, menanyakan waktu, misalnya hari, bulan, tahun, atau kata-kata yang menunjukkan waktu seperti after, before, while, dan when. Misalnya, when will you give me money? Jawabnya after I get salary. Ya. Ini kata yang menunjukkan waktu. Kemudian yang D, where, di mana atau kemana. Ini menanyakan tempat, gitu ya, menanyakan tempat. Contohnya, where do you put my bag? Jawabnya on the table. Gitu ya. Kemudian yang E, how, bagaimana, itu menanyakan keadaan atau cara. Gitu ya. Contohnya, how do you come here? Jawabnya I come here by bus. Gitu ya. Kemudian yang F, why atau mengapa, itu menanyakan alasan atau sebab. Lanjut, ada pertanyaan-pertanyaan lain ya, seperti what for, untuk apa, ini menanyakan kegunaan ya, what for. Contohnya, what do you call me for, untuk apa kamu memanggil saya? Jawabnya I need your help, misalnya ya, saya butuh bantuanmu. Kemudian ada lagi yang what yang lain, itu what time, menanyakan jam berapa, menanyakan waktu ya, jam, misalnya in the morning, afternoon, dan sebagainya ya. Contohnya, what time do you go to your office? Jawabnya at 7 o'clock. Oke, yang kedua adalah how long. Ini artinya berapa lama. Nah, menanyakan durasi waktu. Misalnya, how long have you been in Jakarta? Jawabnya a week ya. Yang berapa lama Anda tinggal atau Anda berada di Jakarta? Jawabnya a week. Kemudian yang berikutnya how much, menanyakan berapa banyak atau berapa harganya. Misalnya, how much the car cost? Jawabnya 200 million rupiah ya. Kemudian yang berikutnya how tall, menanyakan berapa tinggi. Yang ditanyakan itu untuk manusia ya, misalnya how tall are you, gitu ya. Jawabnya misalnya I am 170 cm tall, gitu ya. Kemudian yang berikutnya how high, berapa tinggi. Ini untuk menanyakan tentang tingginya benda-benda, misalnya bangunan, gunung, dan sebagainya.
Nah, ini ada contoh soal, kita latihan soal ya. Ini ada short functional text atau teks pendek ya, yang temanya adalah tentang wedding gitu ya, wedding invitation. Nah, dalam menjawab soal esai gitu ya, kita langsung ke pertanyaannya di sini ya. Kemudian kita cari apa yang diminta dalam pertanyaan tersebut. Yang ditanyakan adalah what ya. What kind of invitation is it? Kind. Apa undangan itu gitu ya. Bisa kita tebak sini, ternyata itu adalah wedding invitation. Jawaban nomor 1 ya. Kemudian yang pertanyaan nomor 2, when itu menanyakan waktu. Berarti kalau menanyakan waktu, nanti kita cari kata-kata yang menunjukkan waktu. Nah, misalnya di sini ada on Sunday at 2nd of July 2020 at 10 o'clock in the morning ya. Jadi keterangan waktunya. Jadi kalau menanyakan waktu berarti jawabannya yang ini pasti gitu ya. Jadi ini adalah jawabannya yang untuk ke jawaban nomor 2. Kemudian yang pertanyaan nomor 3, where ini menanyakan tempat. Maka kalau menanyakan tempat, maka kita cari dalam teks yang kata-kata yang menunjukkan tempat gitu ya. Nah, ternyata ada di Regency Hotel Reception Hall. Jawabannya ini jawaban nomor 3. Kemudian pertanyaan berikutnya, who is Melly Sundari? Who menanyakan siapa, jadi ada orangnya. Karena udah ada orangnya di sini, maka Melly ini sebagai siapa, sebagai apa, dia sebagai siapa. Nah, kalau di sini kita ketahui ternyata Melly ini adalah sebagai anaknya Mr. dan Mrs. Handoko. Ya. Ini siapa nomor 4, sangat gampang sekali. Kita lihat contoh soal yang lain. Nah, di sini ada pertanyaan-pertanyaan dalam teks berbentuk percakapan ya. Read the following dialogue and then answer the question. Langsung kita ke pertanyaan nomor 1. How long? Berapa lama gitu ya? How long have Amar and Dudi waited? Nah, kalau pertanyaan seperti ini kita cari waktu durasi lamanya. Berapa kira-kira ada cara waktu? Nah, ternyata ada 3/4 of an hour gitu ya. Berarti ini jawaban nomor 1. Kemudian what for did Amar and Dudi wait? Tadi kita bahas what for artinya apa? Artinya adalah untuk apa gitu ya. Apa did Amar dan Dudi nunggu ya. Untuk apa di sini? Ternyata di sini kita cari adalah untuk menunggu bus ya. Kemudian yang ketiga, when did the new restaurant open? Menanyakan kapan. Berarti kita cari kalimat yang ada keterangan waktunya di mana. Ternyata ada di sini ya. Yesterday. Nah, jawabannya ini adalah jawaban nomor 3. Kemudian yang nomor 4, who told Dudi that the restaurant had a delicious menu? Menanyakan orang ya, di sini orangnya ada berapa? Ada Dudi, ada Amar. Satu lagi adalah temannya Amar gitu ya. Temannya Dudi. Jadi jawabannya kira-kira siapa yang menceritakan atau mengatakan kepada Dodi bahwa restoran itu mempunyai menu yang sangat lezat? Siapa kira-kira? Yaitu temannya Dudi. Di sini ada my friend ya. Tapi dalam penulisan jawaban nanti jangan ditulis my friend ya. Karena ini yang mengatakan si Dudi. Itu dalam percakapan gitu ya. Maka jawabannya adalah Dudi's friend gitu ya. Jadi temannya si Dudi. Sangat gampang sekali. Kita lanjutkan ke latihan yang lain. Nah, ini ada teks deskriptif yang berjudul tentang owls ya. Kita tidak perlu baca dulu,
teksnya, langsung kita ke pertanyaannya untuk tepat waktu ya. Why do eyes of owl cannot rotate independently? Gitu. Ini why menanyakan ya. Why menanyakan mengapa. Kemudian kita lihat kata kuncinya di sini adalah rotate independently, gitu ya. Kalau kita cari, jadi prinsip pembuatan soal itu, pertanyaan nomor 1 itu pasti ada di jawaban, ada di paragraf-paragraf awal dan seterusnya. Itu peraturan pembuatan soal. Oleh karena itu, kalau ada pertanyaan nomor 1, kita langsung ke paragraf awal, gitu ya. Di sini kita temukan kata kunci ada rotate independently di sini ya. Berarti jawabannya nanti ada di sekitar sini. Mengapa gitu ya? Ada kata ini cannot. Sebabnya apa? Berarti ada di kalimat sebelumnya, dari eyes are large and are locked in the school. Jadi jawabannya adalah ini ya. Their eyes are large and are locked in the school. Kemudian yang nomor 2, where can we find the owls? Pertanyaan menggunakan where. Jadi adalah di mana. Berarti kita cari nama tempat di sini. Nah, ternyata ada di sini ada region, all region of the earth except. Nah, perhatikan ini except ya. Berarti di Antartika tidak ada ya. Di Antartika. Oleh karena itu jawabannya adalah all region in the earth except Antartika. And some remote islands. Nah, ini jangan nih daerah-daerah terisolasi ya. Kemudian yang nomor 3, how does the owl find prey? Tadi di awal sudah kita bahas, how ini menanyakan keadaan atau cara. Nah, di sini kata kuncinya ada prey dan find ya. Nah, artinya tahu nggak ini? Find itu menemukan ya, mencari. Prey ini adalah mangsa. Nah, kita cari di teks. Ternyata ada di sini ada kata prey ya. Ada hunt. Nah, they hunt their prey only in the darkness. Jadi jawabnya apa? In the darkness. Ini jawabannya. Atau in the night, di malam hari. Kemudian nomor 4, what is owl's food? Nah, what apa, kemudian food berarti adalah tentang berbicara masalah makanan burung hantu. Kita cari kata-kata yang berarti makanan. Nah, kayaknya di sini ya, di kalimat paling terakhir di paragraf 3. Jadi owls hunt mostly small mammals ya. Kemudian insects dan other birds. Ternyata burung yang lain juga jadi mangsa, burung yang kecil gitu ya. Nah, itu ya. Kemudian yang pertanyaan terakhir nomor 5, they are heavy birds and have large gitu ya. Paragraf 1 line 1, the word they refer to ya. Jadi ini pertanyaan referensi ya. Referensi gampangnya, artinya itu gampangnya kata ini nanti mengacu ke mana atau ke siapa gitu ya. Kita lihat di sini kata they adalah mereka, yang artinya bahwa benda itu berbentuk jamak gitu ya, banyak lebih dari satu. Kalau sekumpulan orang maka nanti ada nama orang. Kalau sekumpulan burung ada burung. Tapi kalau tidak ada nama orang berarti kita cari kata-kata yang ada s-nya. Kalimatnya ada di mana tadi? They have heavy. Oh, di paling atas ternyata. Ini ya. Berarti kata-kata yang ada s-nya mana? Hanya ada 2 ya. Birds atau owls ya. Jadi yang paling tepat adalah owls ya, karena teks ini membicarakan masalah burung-burung hantu ya. Nah, tadi bagaimana cara kita
mengerjakan atau menjawab soal-soal teks bahasa Inggris dengan cepat dan gampang. Yang penting kita yang perlu kita perhatikan adalah yang diminta itu apa, pertanyaannya, kemudian cari kata kunci. Oke, mudah-mudahan paham dengan apa yang baru saya jelaskan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.